Tahukah kamu, jika Perang Vietnam resmi berakhir pada tanggal 29 Maret tahun 1973? Dan tahukah kamu, Vietnam melakukan hal yang serasa di luar akal sehat, sebelum tentara Amerika seutuhnya mundur dari perang tersebut? Tanggal 29 Maret tahun 1973, 2 bulan setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian Vietnam, pasukan tempur terakhir AS meninggalkan Vietnam Selatan saat Hanoi membebaskan banyak tawanan perang Amerika yang ditahan di Vietnam Utara. Intervensi langsung Amerika selama 8 tahun dalam Perang Vietnam telah berakhir. Di Saigon, sekitar 7.000 pegawai sipil Departemen Pertahanan AS tetap tinggal untuk membantu Vietnam Selatan dalam melakukan apa yang tampak seperti perang sengit dan berkelanjutan dengan komunis Vietnam Utara. Pada tahun 1961, setelah 2 dekade bantuan militer tidak langsung, Presiden AS John F. Kennedy mengirim pasukan besar pertama personel militer AS untuk mendukung rezim otokratis Vietnam Selatan yang tidak efektif melawan komunis Utara. 3 tahun kemudian, dengan runtuhnya pemerintah Vietnam Selatan, Presiden Lyndon B. Johnson memerintahkan serangan bom terbatas di Vietnam Utara, dan Kongres mengizinkan penggunaan pasukan AS. Pada tahun 1965, serangan Vietnam Utara membuat Presiden Johnson memiliki 2 pilihan, meningkatkan keterlibatan AS atau menarik diri. Johnson memerintahkan yang pertama, dan jumlah pasukan segera melonjak menjadi lebih dari 300.000 saat Angkatan Udara AS memulai kampanye pengeboman terbesar dalam sejarah. Selama beberapa tahun berikutnya, perpanjangan perang, tingginya jumlah korban AS, dan terungkapnya keterlibatan AS dalam kejahatan perang, seperti pembantaian di My Lai, membantu membuat banyak orang di Amerika Serikat menentang Perang Vietnam. Serangan Tet Komunis tahun 1968 menghancurkan harapan AS untuk segera mengakhiri konflik dan membangkitkan oposisi AS terhadap perang. Sebagai tanggapan, Johnson mengumumkan pada Maret tahun 1968 bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali, mengutip apa yang dia anggap sebagai tanggung jawabnya dalam menciptakan divisi nasional yang berbahaya atas Vietnam. Dia juga mengizinkan dimulainya pembicaraan damai. Pada musim semi tahun 1969, ketika protes menentang perang meningkat di Amerika Serikat, kekuatan pasukan AS di negara yang dilanda perang mencapai puncaknya dengan hampir 550.000 orang. Richard Nixon, Presiden AS yang baru, memulai penarikan pasukan AS dan Vietnamisasi dari upaya perang tahun itu, tetapi dia mengintensifkan pengeboman. Penarikan pasukan AS dalam jumlah besar berlanjut pada awal 1970-an ketika Presiden Nixon memperluas operasi udara dan darat ke Kamboja dan Laos dalam upaya memblokir rute pasokan musuh di sepanjang perbatasan Vietnam. Perluasan perang ini, yang hanya mencapai sedikit hasil positif, menyebabkan gelombang protes baru di Amerika Serikat dan di tempat lain. Akhirnya, pada Januari tahun 1973, perwakilan Amerika Serikat, Vietnam Utara dan Selatan, dan Vietcong menandatangani perjanjian damai di Paris, mengakhiri keterlibatan langsung militer AS dalam Perang Vietnam. Ketentuan utamanya termasuk gencatan senjata di seluruh Vietnam, penarikan pasukan AS, pembebasan tawanan perang, dan reunifikasi Vietnam Utara dan Selatan melalui cara damai. Pemerintah Vietnam Selatan akan tetap di tempatnya sampai pemilihan baru diadakan, dan pasukan Vietnam Utara di selatan tidak boleh maju lebih jauh atau diperkuat. Namun pada kenyataannya, perjanjian itu tidak lebih dari sekadar sikap menyelamatkan muka dari pemerintah AS. Bahkan sebelum pasukan Amerika terakhir berangkat pada tanggal 29 Maret komunis melanggar gencatan senjata, dan pada awal 1974 perang skala penuh telah dilanjutkan. Hingga pada akhir 1974, kabarnya otoritas Vietnam Selatan mengklaim bahwa 80.000 tentara dan warga sipil mereka tewas dalam pertempuran sepanjang tahun itu, menjadikan perang tersebut sebagai yang paling mahal dalam Perang Vietnam dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, Kolonel Vietnam Utara Bui Tin, yang menerima penyerahan Vietnam Selatan di kemudian hari, entah kenapa berkomentar seakan ribuan nyawa yang jatuh pada tahun tersebut bukanlah hal yang perlu disesali. Dia berucap, Anda tidak perlu takut. Anda
kata orang Vietnam, tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah. Hanya Amerika yang telah dikalahkan.